Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang e-marketplace. Yang dimana dalam kelompok ini ada Ibnu Maulana Fajri, Lukiana Marwan, Muhammad Rifki, Saiful Sultan, serta saya sendiri Muhammad Jidan Mustaqim. Di dalam presentasi ini, saya ingin memaparkan yaitu apa itu e-marketplace, serta DFD pembuatan e-marketplace. Apa itu e-marketplace? E-marketplace merupakan media online berbasis internet atau web-based, tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Jadi e-marketplace merupakan media yang dimana kita bisa membeli dan menjual barang atau produk secara online. Contohnya Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Alur pembelajaran pada marketplace yaitu pembeli ke toko online, payment processor, dan bank terus ke penjual. 2. Data alur diagram. Data alur diagram atau DAD, data flow diagram DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang menggunakan data membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada konteks diagram. Yang pertama di sini ada aktor, ada customer, ada admin, dan ada pengunjung. Dan di sini ada proses sistem informasi e-marketplace kelompok 1. Pertama, cara kerjanya di sini ada aktor customer memberikan atau menginputkan data berupa data login customer, data pengiriman, data pemesanan, dan lain sebagainya ke dalam proses sistem informasi e-marketplace kelompok 1. Lalu di sini diproses mengeluarkan outputan berupa info login invalid, info pengiriman, info pemesanan kepada aktor customer. Selanjutnya sama, di sini ada aktor admin. Cara kerjanya juga sama. Aktor admin di sini memberikan inputan berupa data dashboard, data penjualan, data grafik penjualan ke dalam proses sistem informasi. Di sini diproses lalu mengeluarkan output berupa info dashboard, info penjualan, info grafik penjualan kepada aktor admin di sini. Lalu yang terakhir ada pengunjung, aktor pengunjung. Di sini aktor pengunjung memberikan inputan berupa data registrasi dan data pencarian. Lalu dilanjutkan ke proses sistem informasi ini, lalu diproses melakukan output berupa info registrasi invalid, info registrasi valid, info produk, dan lain sebagainya ke aktor pengunjung. Lalu selanjutnya ada diagram level 0. Nah, di sini ada aktor dan ada proses. Pertama ada aktor berupa admin, lalu di sini ada customer, ada pengunjung, dan yang terakhir ada web jasa pengiriman. Untuk proses yang pertama ada registrasi, kedua login, ketiga pengolahan data akun, keempat pengolahan data master, kelima itu ada pengolahan data transaksi, keenam ada pengolahan data laporan, dan yang terakhir ada proses pencarian produk. Baik, untuk cara kerjanya contohnya pertama di sini ada aktor admin. Aktor admin di sini memberikan inputan berupa data, yaitu data dashboard, data penjualan, data grafik penjualan, dan lain sebagainya ke dalam proses pengolahan data master. Lalu di sini diproses, lalu mengeluarkan output ke dalam database pesanan. Di sini ke dalam database pesanan diproses lalu mengeluarkan inputan data pesanan ke dalam proses pengolahan data master lagi. Lalu di sini diproses
mengeluarkan outputan kirim ke aktor admin di sini. Baik, mungkin segitu saja. Yang lainnya sama cara kerjanya di diagram level 0 ini. Lalu selanjutnya kami akan mendemokan hasil website e-marketplace yang telah kami buat. Baik, jadi di sini saya akan mendemokan websitenya sebagai pelanggan. Ini tampilan awal dari websitenya, atau bisa disebut tampilan bagi pengunjung. Di sini ada logo, home, produk, dan informasi. Informasi ini about us gitu, seperti biasanya. Nah, di bawah ini ada kayak footernya gitu. Ngejelasinnya kontak, kategori, halaman, dan pembayaran. Lalu pengiriman dan sosial media. Oke, langsung saja kita login sebagai pelanggan. Pelanggan @gmail.com. Passwordnya pelanggan. Masuk. Oke, jadi ini tampilan setelah login ya. Nah, di sini ada kayak kalau dari shop itu ya yang best sellernya atau enggak kayak diskon-diskonnya gitu tuh. Ini dibuatnya otomatis jalan gitu. Lalu di sini ada kategori produk, ada beberapa macam, lalu ada daftar produk, ada beberapa macam juga di sini. Oke, tuh baru ada 2 ya. Oke, balik lagi ke home. Oke, jadi di sini langsung saja ya, kayak mau beli gitu, coba-coba di jam tangan misalkan. Nah, setelah diklik jam tangannya, di sini ada form pilih warna oranye, ukuran 40, jumlahnya beli berapa ya, 5. Catatan pembeli ini kan bisa diisi bisa enggak gitu ya kalau dari biasanya. Lalu bisa ditambahkan ke wishlist, tambah ke keranjang, atau bisa beli via WhatsApp. Di sini saya mencobanya tambah ke keranjang saja. Oke, muncul ini. Nah, setelah itu langsung selesaikan saja ya pesanannya. Untuk alamat pengiriman, nah di sini ada Abrab Suzuki Serang tuh. Set kurirnya bisa pakai si cepat. Oke. Layanannya besok dong biar cepet. Dropship bisa dipilih. Nah, di bawahnya ini ada voucher. Kalau ada voucher bisa dimasukin gitu. Lalu di bawahnya ada detail produk pesanan, apakah sudah sesuai apa enggak gitu. Langsung saja ya. Nah, di sini ada subtotal dan ongkos kirim. Lalu ada total, lanjut ke pembayaran. Memproses. Nah, seperti ini. Setelah diprosesnya, lalu di sini ada metode pembayaran. Bisa lewat transfer ya, virtual account, atau transfer manual atau midtrans. Kalau ini nih bisa dari kayak bayar sekarang gitu ya. Bayar sekarang ini. Kita lewat transfer saja ya. Nah, di sini ada Bank BCA nih, transfernya ke atas nama Saiful Sultan. Saiful Sultan tuh rekan kami gitu kan. Lalu di bawahnya ada infonya. Oke, langsung saja ke konfirmasi pembayaran. Nah, di sini nih, apabila kita sudah membayar, kita harus menyertakan buktinya. Gak bisa langsung terproses gitu. Oke, kita pilih aja ya. Pilihnya apa ya?
di mana ya, di mana. Asal aja kali ya, ini nih, save, upload gitu, udah. Tuh status pembayaran menunggu verifikasi sistem. Verifikasi sistem ini bisa dilakukan oleh admin gitu. Jadi kita sebagai pembeli hanya bisa sampai sini saja. Oke, yang di bawahnya ini yang sudah dipesan gitu. Oke, lalu ada apa ya? Apalagi pengaturan nih. Nah, di sini bisa diganti nama nih. Nama dari pelanggan, email, nomor telepon, kelamin. Lalu bisa mengubah password. Nah, di sini juga nih ada tambah rekening, tambah alamat gitu kan. Lalu habis itu, oh ya, di sini nih. Ini pesanannya yang tadi ya. Ini status dikemas ya. Ini status dikirim. Ini kalau selesai kayak gini, nah kita bisa memberikan ulasan gitu. Nah, bisa kasih rating berapa nih? 5. Kirim ulasan gitu. Berhasil. Sip. Oke, mungkin segitu saja pendemoan saya sebagai pelanggan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saiful Sultan. Dia akan mendemonstrasikan sebagai admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Sultan dengan nomor induk mahasiswa 11219145. Di sini saya ingin mendemokan atau mempresentasikan website yang telah kelompok 1 buat. Tema website ini berjudul e-commerce. Di sini saya akan mendemokan bagian administrasi atau pengelolaan pada website tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Saya akan buka websitenya. Saya akan coba untuk masuk ke menu pengelola admin. Di sini saya tulis tambahkan kelompok 1. Kelompok 1. Lalu di sini ada form login ya. Form login ini khusus untuk owner ataupun admin ataupun penjual ya. Kalau untuk pembeli itu bukan login di sini. Untuk pembeli itu telah dipresentasikan oleh teman saya. Oke, saya akan mencoba masuk melalui menu owner ya. Sebenarnya tidak. Untuk perbedaan owner dengan admin itu adalah owner ini adalah sebagai developer atau pengembang toko ini ya, website ini, ataupun untuk admin itu dikhususkan untuk penjual saja. Oke, saya coba masuk owner. Berhasil. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Saya akan coba menjelaskan dari fitur yang pertama. Di sini ada profil menandakan bahwa siapa yang login di sini adalah yaitu owner. Di sini ada menu ganti password baru dan ulangi password. Lalu di sini ada menu logout atau keluar. Dan di sini ada fitur spesial yang dimana yaitu menunjukkan grafik penjualan pada toko ini. Di sini ada beberapa keterangan, ada penjualan hari ini, ada penjualan kemarin atau status bulan ini atau status bulan lalu. Di sini ada grafik juga menunjukkan bagaimana perkembangan penjualan kita. Dalam di sini hitungannya itu 20 hari terakhir. Di grafik ini menunjukkan garis, yaitu adalah penjualan, yang kedua adalah transaksi nota.
Di sini ada keterangan juga untuk beberapa status pembeli, yang dimana ada beberapa status yang terhubung ke menu user tile, yang menandakan dimana siapa saja top 5 agen atau distributor yang berkontribusi dalam pembelian kita. Di sini ada top 5 reseller, lalu di sini ada top 5 user retail. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan source code atau scriptnya, yaitu ada pada menu toko, aplikasi, kelompok 1, application, admin, home. Nah, di sini adalah source code-nya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar pada script ini. Lalu saya akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu ada menu pesanan di sini. Dan di menu pesanan ini ada beberapa fitur ya. Beberapa fitur yang termasuk di dalamnya yaitu adalah keterangan pemesanan pada pembelian, yang dimana adalah ada status belum dibayar ketika penjual membeli, tapi pembeli membeli barang lalu mereka belum transfer. Disinilah keterangannya ada. Lalu yang kedua adalah menu perlu dikirim. Di sini adalah ketika pembeli telah mentransfer, maka kita sebagai penjual akan tahu bahwa statusnya ada di sini, perlu dikirim. Barang ini perlu dikirim. Di sini ada menunjukkan ada detail pemesanan yang telah dipesan pembeli, lalu ada resi, di mana kita ketika kita mau ngirim barang, maka kita harus input resi di sini. Misalkan tulis resi 1 2 3 4 5 simpan. Maka otomatis resi ini akan terupdate ke pembeli, ke akun pembeli, untuk melacak di manakah paket tersebut berada. Lalu di sini ada menu dikirim, yang dimana status pesanan ini sedang dikirim. Kita bisa melihat atau mengupdate resi di sini, dimana kita bisa melacak paket, apakah paket kita telah sampai di Papua ataupun di mana, kita bisa melacak di sini. Nah, contohnya ini paket telah diterima. Ada statusnya, keterangan dari Paru sampai ke Bandung. Lalu selanjutnya ada menu selesai, yang dimana adalah menunjukkan bahwa di sini pesanan kita telah selesai atau pesanan telah sampai ke penjual. Di sini ada detail, sama seperti sebelumnya, detail produk yang telah dipesan pembeli. Lalu di sini ada menu lacak yang seperti sebelumnya yang ada di menu dikirim. Lalu selanjutnya ada menu yang dibatalkan, atau ketika pembeli membatalkan pesanan dan tidak jadi membeli, maka statusnya akan ada di sini. Dan untuk source kodenya ada di menu admin, lalu ada di menu pesanan. Nah, di sini ini source code. Di sini ada keterangan belum dibayar, perlu dikirim, selesai, dibatalkan. Oke, lanjut ke menu yang berikutnya. Di sini ada menu pre-order. Pre-order ini menandakan bahwa kita tidak punya stok sebagai penjual, tapi pembeli bisa order terlebih dahulu kepada kita. Yang dimana ketika pembeli mengorder, maka keterangannya ada di sini, ada di semua pesanan ini, pre-ordernya. Lalu ada per produk, di mana di sini diurutkan per produk yang telah diorder oleh pembeli. Di sini ada table di mana ada nomor, nama produk,
kuota pre-order, harga normalnya berapa. Di sini ada total pre-order, ada belum bayar, ada sudah bayar. Lalu ada action atau tindakannya. Lalu ke menu source kodenya, di sini saya menyimpannya di menu admin, lalu ke menu pre-order ada di sini. Oke, selanjutnya di sini ada kebagian laporan yang dimana ada menu laporan penjualan ataupun transaksi user. Oke, saya akan tunjukkan laporan penjualan. Di sini ada riwayat transaksi penjualan untuk rekap untuk rekap penjual ya. Di sini ada menu periode laporan, mulainya dari bulan apa atau selesainya sampai bulan keberapa. Lalu di sini ada menu cetak untuk rekap laporan. Lalu di sini ada laporan transaksi penjualan yang berupa tabel, ada nomor, tanggal transaksi, ID transaksi, nama pelanggan, total transaksi, ongkirnya berapa. Nah, untuk source code yang ini ada di laporan transaksi. Ada beberapa source code yang terhubung. Oke, selanjutnya transaksi user. Di sini ada riwayat transaksi pengguna, ada periode laporan. Di sini kita bisa memfilter mana yang akan kita tampilkan. Apakah user normal, reseller, agen premium, distributor. Di sini ada pilih pengguna atau pembelinya bisa dipilih. Contoh saya pilih agen, lalu ke akun pelanggan. Maka si ini akan mulai menunjukkan tabel transaksi yang telah dia lakukan. Oke, di sini ada menu cetak, di mana untuk rekap tabel ataupun untuk rekap pada penjualan admin. Untuk source kodenya ini ada di laporan user dan laporan user list. Oke, ke menu selanjutnya yaitu menu produk, yang dimana ada 3 variasi, yaitu daftar produk, kategori produk, dan variasi produk. Yang dimana adalah daftar produk. Di sini ada menu kita bisa mengupload produk baru. Sebagai admin kita bisa mengupload produk baru. Di sini saya contohkan untuk upload satu produk. Di sini ada menu untuk variasi stok produk. Variasinya apa dan subvariasinya apa, stoknya ada berapa, harga ecer berapa, harga reseller berapa, harga agen berapa, harga agen premium berapa, harga distributor berapa. Mengikuti kepada agen dan reseller. Lalu di sini ada untuk upload produk, ada nama produk, kode produknya apa, stok. Di sini ada keterangan produk ini stoknya tersedia ataupun harus pre-order. Di sini ada kategorinya, masuknya kemana. Lalu di sini ada variasinya, contoh warna. Di sini ada subvariasi seperti ukuran. Di sini ada minimal order. Misalkan saya minimalkan menjadi 1. Lalu di sini ada harga diskon ataupun harga coret. Di sini ada keterangan berat produk. Lalu di sini ada deskripsi produk. Lalu di sini ada status publikasi, yang dimana kita mau publish ataupun mau publish nanti.
Kalau untuk publish nanti kita bisa masuk ke menu draft, atau untuk publish sekarang yaitu publish. Di sini ada simpan ketika kita ingin mengupload produk ke toko ataupun ini menu reset ketika kita ingin mengkosongkan apa yang kita isi. Lalu di sini ada menu wadah. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu kategori produk, yang dimana adalah di sini untuk admin atau penjual kita menambahkan kategori produk. Misalkan kita ada penambahan kategori yang dimana kita ingin menjual seragam. Di sini kita bisa menambahkan. Nah, ini namanya seragam, tulis saja seragam. Lalu di sini pilih fotonya, foto yang kita ingin pakai. Lalu di sini ada menu edit. Ini mengedit yang sudah ada. Lalu di sini ada menu hapus. Ketika kita ingin menghapus kategori, ya kita klik ini. Lalu selanjutnya ada menu variasi produk. Di sini yaitu untuk menambahkan variasi produk. Misalkan kita ingin menjual pakaian, di mana ada variasinya yaitu ada warna, lalu ke subvariasi di mana ada kita ingin menambahkan ukuran pada pakaian tersebut. Contoh S, L, XL, ML. ML enggak ya, maaf. Lalu selanjutnya mohon maaf, saya ingin menunjukkan short kodenya terlebih dahulu, yaitu ada pada menu produk. Nah, ini ada produk form, produk list, dan produk upload foto. Oke, selanjutnya di sini ada bagian promo dan reseller. Yang dimana adalah mengatur akun pembeli. Di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama adalah promo atau voucher. Untuk kita sebagai penjual, yaitu untuk mengadakan promo atau menambahkan promo ke toko-toko dagangan kita. Di sini ada menu tambah voucher, ada kolom nama voucher, kolom deskripsinya apa, kode vouchernya berapa, masa berlakunya berapa, jenis vouchernya potongan harga atau potongan ongkos kirim, tipe vouchernya persen atau nilai rupiah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah di sini ada menu agen dan reseller, di mana menunjukkan bahwa ketika pembeli mendaftar sebagai pembeli, sebagai user, maka di sini pertama-tama ada level terlebih dahulu, yaitu level sebagai reseller, yang dimana adalah level 1. Yang kedua adalah agen level 2, agen premium level 3, dan distributor level 4. Untuk agen, dimana ketika pembeli sudah melakukan transaksi minimal berapa rupiah, maka admin ini akan otomatis mengupgrade akun penjual tersebut agar menjadi agen. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar memudahkan atau banyak promo-promo yang disediakan oleh toko ini. Ketika semakin meningkat levelnya dari reseller ke distributor, maka semakin promo-promo atau voucher-voucher tersebut makin banyak atau makin sering muncul. Oke, di sini sebagai admin kita bisa menentukan apakah pembeli ini bisa upgrade ke premium. Saya contohkan. Maka dia akan berpindah ke agen premium. Sebelumnya kan ada di agen, maka dia akan berpindah ke agen premium. Di sini ada menu cari user. Ketika user ini sudah banyak, pelanggannya banyak, maka kita otomatis tidak perlu pusing untuk mencari data tersebut. Kita klik saja di sini, misalkan nama user tersebut Corona, maka akan muncul di sini user Corona tersebut. Lalu di sini ada menu tambah agen, yang dimana ketika kita cari user, misalkan Corona, kita tampilkan Corona, maka di sini akan muncul mana siapa user tersebut, statusnya apa, nomor HP-nya apa, total ordernya berapa,
tanggapannya bagaimana. Untuk source kodenya yaitu ada di agen form, agen list, dan agen. Ada di sini ya, user, nomor HP, total order, aksi. Lalu ke menu selanjutnya yang ketiga adalah user retail, yang dimana ini adalah user khusus untuk retail. Lalu untuk ke bagian berikutnya, di sini ada menu pengaturan, yang dimana ada menu slider, yang isinya adalah kita di sini sebagai admin bisa menambahkan slider atau banner yang ada di sini, banner yang di awal yang ada di menu home. Di sini ada beberapa form yang harus diisi, yaitu judul bannernya apa, pilih lokasinya seperti apa, mau di slider atau di space iklan. Lalu di sini link promonya, ketika kita mengklik maka akan menuju ke link tersebut. Di sini tanggal tayang promonya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu di sini ketika kita ingin mengaktifkan maka klik aktif, ketika kita ingin menonaktifkan banner ini maka klik nonaktif. Di sini untuk upload foto bannernya ya. Lalu di sini ada untuk simpan promo dan reset. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu adalah halaman statis. Halaman statis di mana adalah menu yang menunjukkan kepada informasi yang ada di website tersebut. Yang dimana adalah ini contohnya, yaitu informasi tentang kami. Di sini saya mengisi tentang kami, tentang isi kelompok 1. Di sini kita bisa menambahkan halaman statis. Contohnya kita isi judul nama Corona. Di sini kontennya cepat kelar. Nah, maka di sini akan coba kita refresh. Nah, di sini akan ada tentang corona. Misalkan Anda ingin menambahkan kebijakan corona, maka cukup tulis di sini halaman statis. Oke, selanjutnya ada menu pengaturan, yang dimana adalah ini untuk mengatur pengaturan toko. Misalkan ada toko baru yang ingin daftar, maka kita atur profil tokonya di sini. Ada beberapa fitur, nama toko, slogan toko, kota pengirimannya dari mana, nomor telepon tokonya apa, gitu. Sampai beberapa kolom lainnya. Di sini juga ada misalkan logo utama tokonya apa, logo icon tokonya apa. Lalu di sini ada menu payment, yang dimana adalah kita bisa memilih apa yang mau dipakai pada sistem pembayaran toko ini. Misalkan mau transfer manual aja, cukup aktifkan transfer manualnya, lalu klik simpan di sini. Atau untuk memakai iPayMu bisa cukup aktifkan di sini. Lalu kita cari IPK-nya, pastikan di sini. Lalu di sini ada Midrange, yang dimana bisa memakai virtual account untuk pembayarannya. Cukup kalau misalkan mau diaktifkan, cukup klik aktif. Oke, selanjutnya ada menu server, dimana kita ada pengaturan login, yaitu
Ada pilihan untuk masuk login sebagai penjual yang dimana memakai OTP ataupun manual. Ketika memakai OTP, ketika login maka dia tidak perlu memasukkan kata sandi, tapi cukup mengirimkan memasukkan kode yang telah dikirimkan melalui email ataupun SMS. Ataupun untuk manual, ini diwajibkan untuk memasukkan kata sandi dan tidak memerlukan kode OTP. Di sini saya sedang mengaktifkan untuk memakai yaitu ya manual. Di sini ada pilihan untuk OTP yaitu mau memakai SMS atau email. Dan untuk email pengirim notifikasinya saya menggunakan server ini. Password emailnya, mail server domainnya ini, lalu mail server portnya ini. Dan untuk OTP melalui WhatsApp, kita bisa memilih untuk memakai WAWA ataupun WABLAS. Untuk WAWA ada APK-nya dan untuk WABLAS juga ada. Untuk pengaturan API lainnya yaitu ada kita menggunakan Facebook Pixel ID, dan untuk APK Raja Ongkirnya APK ongkirnya kita menggunakan Raja Ongkir Pro. Lalu ke menu kurir. Di sini ada biaya tambahan toko, ongkir kurir toko. Di sini kita bisa menentukan harganya, biaya bayar di tempat berapa, ongkir kurir tokonya berapa. Dan ini juga sudah terhubung ke API-nya pihak ekspedisi, yang dimana adalah ada JNE, Tiki, Pos Indonesia, JNT, Bahana, Secepat, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memakai, contoh Indah Kargo, kita tidak memakai, kita cukup klik nonaktif, maka dia akan nonaktif. Oke, selanjutnya ada menu WhatsApp, di mana kita ingin mendaftarkan nomor WhatsApp kita. Atau jika ingin merubah nomor WhatsApp-nya cukup klik edit, atau ketika ingin menghapus cukup klik hapus. Untuk admin, ketika ada penambahan nomor telepon WhatsApp atau penambahan admin, maka di sini kita bisa memasukkan nama dan nomor WhatsApp-nya. Contoh Daihatsu, nomor telepon hasil. Oke, selanjutnya ada menu rekening, yang dimana adalah untuk mengupload nomor rekening penjual. Nah, di sini adalah menu edit. Misalkan kita edit jadi bank kita, maka klik simpan, maka otomatis simpan. Lalu klik kalau untuk menambahkan nomor rekening, maka di sini pilihannya. Misalkan Bank BCA Syariah, contohnya Serang, contohnya ini, contohnya ini. Lalu klik simpan. Validasi data, pastikan lagi data yang Anda masukkan sudah sesuai. Maka sebelumnya kita harus periksa lagi apakah nomor rekening sudah sesuai. Ketika sudah sesuai, maka klik OK. Otomatis dia terupload. Ini Bank BCA Syariah yang telah saya upload tadi. Lalu selanjutnya ada menu pengguna, yang dimana adalah ini untuk menambahkan ketika ada seller baru, kita bisa menambahkan seller tersebut di sini. Misalkan nama tokonya ini Mitsubishi, username-nya user, passwordnya user. Pilih level, mau dijadikan admin atau owner. Kalau owner kan sebagai pengelola atau pengembang, kalau admin hanya untuk pengelolaan penjualan pada toko ini. Kita contohkan admin. Oke. Maka di sini akan muncul yang telah saya daftarkan sebelumnya, yaitu Mitsubishi sebagai adminnya. Oke, selanjutnya ada menu keluar. Ketika saya keluar, maka dia akan ada notifikasi logout. Coba kita masuk ke user yang didaftarkan sebelumnya. Nah. Berhasil ya. Dan untuk search kode pada menu pengaturan, itu ada di
admin, pengaturan prompt, pengaturan kurir, payment, server, dan lain-lain. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang istimewa, yaitu yang pertama adalah pada menu dashboard ini ya, dimana dashboard ini menunjukkan grafik penjualan yang memudahkan kita sebagai admin, apakah tingkat penjualan kita menurun signifikan ataupun naik statusnya. Yang kedua adalah ada pada menu promo dan reseller, yang dimana kita mengkategorikan pembeli menjadi beberapa level. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan database. Ini adalah database toko kelompok 1, yang dimana ada banyak tabel ya yang terhubung ke server toko, yaitu yang dimana adalah admin, alamat gudang, histori ongkir, histori stok, histori PO, kabupaten, kategori, kecamatan, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi demo web kami. Saya Saiful Sultan dari kelompok 1. Bila ada penyampaian yang salah ataupun kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.